Kepada mahasiswa baru Universitas Indonesia, saya ucapkan selamat datang di kampus UI Depok. Seseorang mempunyai harapan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi merupakan hal yang biasa. Namun, dengan diterimanya saudara-saudara di UI, bukanlah hal yang mudah. Tentu, saudara-saudara dan para orang tua merasa bersyukur dan bangga. Universitas Indonesia menyandang nama negara dan bangsa. Nama Indonesia dipopulerkan oleh seorang etnolog Jerman, Adolf Bastian, pada abad 19 dengan bukunya Indonesian oder die Insel des Malaysia. Jika kita telusuri sebelum ada nama Indonesia, sudah ada Candi Borobudur, peradaban situs yang ada di Muara Jambi, Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat, dan Kutai Martapura di Kalimantan Timur. Peninggalan sejarah ini menunjukkan bahwa peradaban bangsa Indonesia yang dikenal sebagai bangsa Nusantara sudah berabad-abad lamanya. Lihat catatan Brandes dan Raffles. Namun, perlu diingat bahwa suatu kehormatan membawa tanggung jawab atau disebut noblesse oblige. Sebagai mahasiswa UI mempunyai tanggung jawab untuk menyelesaikan kuliah dalam waktu tertentu, menjaga nama baik saudara-saudara dan nama baik alma mater, karena UI mempunyai reputasi akademik yang tinggi. Di sini, saya akan berbagi pengetahuan tentang apa yang disebut dengan ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah kemampuan bangsa dalam menghadapi dinamika tantangannya dengan membangun keuletan, ketangguhan dalam menjaga kelangsungan hidup atau eksistensinya. Kelangsungan hidup atau eksistensi suatu bangsa ditentukan oleh faktor geopolitik. Apa itu geopolitik? Geopolitik adalah hal yang menyangkut aktivitas politik dalam suatu geografi tertentu, baik di lingkungan domestik maupun internasional. Aktivitas tersebut ditentukan oleh interaksi antara berbagai kelompok manusia dalam suatu keadaan geografis tertentu yang dipengaruhi oleh faktor sejarah, serta cita-cita kelompok manusia yang terlibat di dalamnya. Para ahli geopolitik Indonesia memformulasikan unsur-unsur yang dianggap dapat membantu mengukur ketahanan nasional, terutama dalam menghadapi dinamika geopolitik bangsa Indonesia. Unsur-unsur tersebut diuraikan dalam istilah Hastagatra, atau 8 aspek. Hastagatra terbagi atas 2 kelompok, yaitu Trigatra dan Pancagatra. Trigatra terdiri dari 3 aspek yang relatif statis ada di bumi Nusantara ini, yaitu 1. Demografi, 2. Sumber kekayaan alam, dan 3. Geografi. Adapun aspek yang relatif dinamis disebut sebagai Pancagatra. Pancagatra terdiri atas 5 aspek sebagai berikut. 1. Ideologi, 2. Politik, 3. Ekonomi, 4. Sosial budaya, 5. Pertahanan dan keamanan. Dengan menguraikan aspek-aspek tersebut di atas, maka penentu kebijakan akan lebih mudah menganalisa perkembangan tataran dan tantangan geopolitik bangsa Indonesia, dan kemudian dapat memformulasikan kebijakan strategis untuk menjaga kelangsungan hidup atau eksistensi bangsa. Meskipun ke-8 aspek tersebut pada awalnya digunakan oleh pengambil kebijakan strategis di Indonesia, namun hal ini patut dipahami oleh masyarakat umum, mengingat kebijakan strategis nasional memiliki dampak yang luas terhadap kehidupan masyarakat. Sedangkan dalam susunan konstitusi Indonesia
Kedaulatan negara berada di tangan rakyat. Oleh sebab itu, perkembangan realita geopolitik perlu dipantau melalui hastagatra, tidak hanya oleh pengambil kebijakan strategis, namun oleh masyarakat luas. Dalam hal ini, mahasiswa memiliki peran yang penting, karena mahasiswa merupakan kekuatan intelektual muda bangsa Indonesia. Sejarah perjuangan bangsa menunjukkan bahwa para intelektual muda memiliki peran yang menentukan dalam perkembangan sejarah bangsa Indonesia, baik di tataran domestik maupun internasional. Sekarang, bagaimana mahasiswa dapat memahami konsep ketahanan nasional yang dimulai dari realita interaksi sosial di dalam kampus UI ini? Apa yang terjadi di bumi Nusantara ini juga dapat terefleksi di kampus UI. Misalnya, Indonesia secara demografi mempunyai lebih dari 500 suku etnis dengan bahasa yang berbeda, mempunyai heterogenitas budaya dan tingkat intelektual yang beragam, sehingga dalam menyelesaikan masalah lebih mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Setiap individu di Indonesia tidak dibenarkan melakukan perbuatan yang menimbulkan konflik sosial berakibat kekacauan suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Mahasiswa harus saling menghargai satu sama lain agar terjalin kerukunan dan persatuan. Kita wajib bersyukur hidup di bumi Indonesia dengan ragam budaya dan berideologi Pancasila. Dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara, kita mempunyai semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, tapi satu juga. Mengapa lagu kebangsaan Indonesia Raya hampir selalu dinyanyikan bersama? Dalam acara-acara kenegaraan atau acara resmi lainnya? Karena menyanyikan lagu kebangsaan secara bersama dapat membangkitkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Ada ratusan bahasa di Papua, dari berbagai suku yang berbeda. Mereka menjunjung tinggi bahasa Indonesia dalam menjalin persatuan. Mahasiswa UI datang dari berbagai suku dan daerah. Ada yang datang dari Jawa dan dari luar Jawa. Masing-masing mempunyai cara pandang dan kebiasaan yang berbeda. Bahkan sama-sama berasal dari Pulau Jawa pun bisa berbeda. Misalnya, antara seorang berasal dan dibesarkan di Jakarta dengan yang berasal dari suatu daerah di Gunung Kidul dapat berbeda dalam melihat perspektif ekonomi dan sosial budaya dalam konteks ketahanan nasional. Dalam perspektif menerima turis domestik dan turis mancanegara, antara mahasiswa yang berasal dari Bali dan Maluku tentu berbeda secara kultur maupun adaptasinya. Mahasiswa dari Bali mengandalkan karya seni budayanya, sedang mahasiswa dari Maluku mengandalkan wisata keindahan laut, termasuk keragaman hayati dan seni tarik suaranya. Perlu diketahui bahwa 93% wilayah Maluku adalah lautan dan hanya 7% daratan. Secara geografis, Pulau Jawa di daerah Jawa Barat, khususnya Bogor, mempunyai curah hujan lebih tinggi dibandingkan di daerah Jawa Timur, khususnya Pulau Madura. Sehingga pola cocok tanamnya masyarakat di Jawa Barat berbeda dibandingkan masyarakat di Madura. Faktor geografi dapat mempengaruhi perilaku penduduknya. Di Kepulauan Nusantara ini dikenal dengan banyaknya gunung berapi. Bahkan disebutkan 83% volcano aktif dunia berada di Indonesia. Pada abad 19 terjadi erupsi dahsyat dari Gunung Krakatau dan Gunung Tambora yang ditulis oleh sejarawan Eropa. Erupsi Gunung Merapi terjadi setiap 5-15 tahun sekali.
Erupsi ini membawa kerugian, namun di sisi lain membawa keberuntungan. Air bersih di Papua sangat melimpah karena curah hujan tinggi, hutan dan gunungnya masih lebat, medannya relatif sulit dilalui kendaraan, kebanyakan lahan tanahnya berkontur terjal dan keras, sehingga ada kerawanan tanah longsor yang masif. Papua mempunyai sungai yang besar bernama Membramo, yang sangat potensial, sehingga dapat dikembangkan pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Papua dan Maluku bisa dijadikan jantung sumber kekayaan alam yang berkelanjutan. Di Kalimantan dan Sumatera banyak tanah gambut, suatu tanah organik lunak yang sulit dibangun. Misalnya, untuk konstruksi bangunan dan jalan raya, diperlukan perbaikan atau rekayasa konstruksi yang kompleks. Namun di sisi lain, gambut mudah terbakar, dapat menjadi sumber energi alternatif. Bahkan di Sumatera Selatan, di daerah gambut, dapat ditanami buah nanas. Gempa tektonik pada bulan Desember 2004 yang mengakibatkan tsunami di Aceh menunjukkan bahwa Indonesia dikelilingi cincin api bencana. Di sisi lain, justru di daerah gempa tersebut ditemukan sumber mineral yang melimpah. Apabila diambil hikmahnya, tsunami di Aceh ini menjadi pembelajaran mitigasi bencana, sehingga bentuk BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Di Kalimantan, ada tambang batu bara sebagai sumber energi yang besar. Di Sulawesi, banyak ditemukan tambang mineral, logam nikel, sebagai mineral logam vital untuk membuat baja, stainless steel, bahan campuran uang logam, serta bahan baku baterai listrik. Di pegunungan Grasberg, Papua, banyak ditemukan tembaga dan emas. Sumber kekayaan alam Indonesia harus dikelola oleh putra-putri Indonesia yang cerdas dan berbudi pekerti luhur. Sebab bila sumber kekayaan alam Indonesia tidak dikelola dengan baik dan benar, dapat menjadi malapetaka atau sumber kekacauan. Indonesia sebagai negara demokrasi mempunyai beberapa partai politik untuk menyalurkan aspirasi rakyat. Mahasiswa UI dapat menyampaikan sumbersaran dan aspirasinya melalui Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM, dan dapat pula menyalurkan kegiatan non-akademiknya melalui unit kegiatan mahasiswa atau UKM. Pertumbuhan ekonomi yang direncanakan perlu memperhatikan keputusan politik untuk menjaga nilai-nilai budaya, sehingga tidak menimbulkan kesenjangan sosial yang dapat mengganggu pertahanan dan keamanan negara. Bangsa kita terdiri dari berbagai suku, agama, golongan, dan ras. Terdapat aneka ragam karya seni tari, karya seni musik, dan karya seni budaya. Coba perhatikan gamelan Jawa atau Bali yang menganut nada pentatonis, sedangkan angklung dan kulintang seperti musik barat yang menganut nada diatonis. Selain itu, kita mempunyai berbagai karya seni budaya, yaitu wayang orang, wayang kulit, wayang golek, dan lain sebagainya. Bahkan pertunjukan kesenian tradisional di kampus UI sangat digemari oleh mahasiswa mancanegara. Di kampus UI ada pusat kegiatan mahasiswa atau Puskiwa, lapangan olahraga, dan stadion untuk mendukung kegiatan non-akademik, penyalur hobi mahasiswa, sehingga prestasi mereka mengharumkan nama UI di tingkat nasional maupun internasional. Kampus UI masuk UI Green Metric World, yang merupakan inovasi internasional dalam melestarikan lingkungan hidup. Jika analog geografi Indonesia merupakan bagian dari ketahanan nasional, diproyeksikan ke kampus UI Depok yang memiliki danau dan hutan kota,
Sebagai miniatur Indonesia, ada nilai identik. Kampus UI diresmikan tahun 1987. Danau Kenanga sudah ada, kemudian ditambah 5 danau buatan lainnya. Silahkan googling nama-namanya. Dalam hutan kota ini terdapat berbagai macam tumbuhan Nusantara, sehingga mahasiswa dapat menghirup oksigen secara maksimal yang dihasilkan oleh hutan kota. Danau dan hutan kota ini dapat berkontribusi menyangga perubahan iklim atau climate change karena bisa mengurangi emisi karbon dan menyimpan air tanah. Di salah satu danau ada jembatan Texas, teknik sastra, terbuat dari konstruksi baja yang menghubungkan antara Fakultas Teknik dan Fakultas Ilmu Budaya, agar antara mahasiswa hard science dan soft science dapat berinteraksi dan bersinergi. Kegiatan akademis dan non-akademis ini sebagai bagian integral direfleksikan di kampus UI Depok yang luas, indah, dan hijau, dengan berbagai gedung bercirikan arsitektur Indonesia. Di samping itu, juga terdapat laboratorium canggih, perpustakaan yang indah, terletak di pinggir Danau Kenanga, alat transportasi di dalam dan di luar kampus, adanya kereta rel listrik atau KRL, bus Transjakarta, dan lain-lain. Semua sarana dan prasarana tersebut sebagai pendukung ketahanan mahasiswa UI. Dari awal pendidikan, mahasiswa UI diajarkan untuk menghargai pendapat orang lain, menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan kesabaran, sesuai dengan 9 nilai-nilai dasar UI, yaitu 1. Kejujuran, 2. Keadilan, 3. Keterpercayaan, 4. Kemartabatan, 5. Tanggung jawab dan akuntabilitas, 6. Kebersamaan, 7. Keterbukaan, 8. Kebebasan akademik, 9. Kepatuhan kepada aturan. Dengan demikian, mahasiswa UI diharapkan dapat menghindari pelanggaran keutamaan, kesusilaan, dan keadilan. Bagaimana cara mahasiswa UI dapat menjaga ketahanan nasional di dalam hubungan kehidupan kampus? Caranya termudah adalah berketuhanan yang Maha Esa, patuh pada keyakinannya, toleransi dengan menghormati pada agama lain, saling peduli, belajar dengan tekun sehingga sukses studi akhirnya. Mahasiswa UI mengutamakan pergaulan yang baik, mempunyai hobi yang bermanfaat, bercita-cita yang tinggi dan luhur. Akhir kata, saya ucapkan selamat bergabung di Universitas Indonesia. Semoga cita-cita saudara yang tinggi dan luhur dapat terwujud untuk dipersembahkan kepada keluarga, bangsa, dan negara kesatuan Republik Indonesia.